bisa bangun ya, berdiri, itu rupanya di belakang ini, itu circuit breaker semua kan di belakang itu. Itu jebol itu rupanya. Saya pikir, ya ampun, kok saya masih bisa hidup? Saya bilang, Cap, stay down. Saya bilang gitu kan. Karena saya juga nggak berani bangun sampai duduk tegak, nggak berani saya. Tapi beliau ini berdiri gini, tengok kanan ke belakang kan. Terus dia tengok kiri lagi. Dia ngelongok keluar jendela. Sempat kata-kata terakhir yang saya nggak pernah lupa. Dia ngomong, aduh Head, saya kena. Dia bilang gitu. Akhirnya saya merasa, kalau mereka marah besar, ini penumpang banyak. Saya mikirnya, aduh satu-satu ntar ditembak gimana gitu. Sahabat Kompas, hari ini kita bertemu dengan Pak Hedi Juwantoro. Pak Hedi ini adalah co-pilot yang mendampingi Kapten Pilot Herman Rante di tahun 1981 bulan Maret, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Woyla pada waktu itu. 45 tahun yang lalu Pak Hedi sebagai co-pilot dan menyaksikan terlibat di dalam peristiwa bagaimana pasukan ABRI pada waktu itu, Tentara Nasional Indonesia, mencoba menghadapi kelompok teroris yang kemudian membajak pesawat Garuda, Woyla, dan kita ingin ngobrol-ngobrol mengingat kembali 45 tahun yang lalu. Pak Hedi, apa kabar Pak Hedi? Baik, terima kasih. Ya, Pak Hedi 45 tahun yang lalu menjadi co-pilot untuk pesawat, sebutnya Woyla ya pada waktu itu ya? Pesawatnya tipe DC-9. Betul. Namanya itu Woyla. DC-9 penerbangan harusnya dalam negeri Pak? Jakarta, waktu itu Jakarta ke Palembang. Kemudian kita schedule-nya untuk hari itu Jakarta, Palembang, Medan. Kemudian kembali lagi, kalau nggak salah saya lupa, ke Tabing, Padang. Baru dari Padang, Jakarta lagi. Jakarta, tetapi kemudian terjadi pembajakan waktu di Palembang ya? Palembang, telah berangkat dari Palembang. Ya. Di Palembang kemudian pesawat diarahkan ke Pineng? Sebetulnya bukan diarahkan, permintaan pembajak waktu itu setelah berangkat itu, setelah mereka menguasai, mereka mintanya ke Colombo, Sri Lanka. Pada waktu itu Pak Hedi sempat berdialog dengan para pembajak itu, dan mereka mengaku sebagai apa ya Pak Hedi pada waktu itu? Awal-awal masih belum ada conversation ya, karena kondisinya memang mereka menekan kan. Itu terjadi setelah berangkat dari Penang ke arah Bangkok. Udah mulai mengendur di situ. Mereka bergantian di depan karena menurut mereka harus ada yang satu di kokpit. Jadi mereka rolling terus. Ada 5 orang ini, mereka berpindah-pindah terus. Gitu. Nah pada waktu itu permintaan mereka apa Pak? Pada waktu itu mereka itu yang jelas permintaan itu baru jelas itu setelah kita mendarat di Bangkok dan pembicaraan dengan wakil dari pemerintah Indonesia. Ya mereka itu memintanya adalah pembebasan tahanan-tahanan politik mereka yang ada di Indonesia, dan kemudian juga mereka juga minta uang juga akhirnya. Saya juga kaget juga loh, akhirnya berubah juga. Tahanan politik spesifik seperti apa yang mereka minta? Mungkin pernah dengar kasus di Bandung Cicendo, yang pos polisi diserang itu. Terus yang kasus pembakaran masjid dan gereja yang di Padang itu kan ditahan. Nah mereka minta mereka dibebaskan. Tuh. Mereka menyebut komando jihad waktu itu ya? Secara eksplisit enggak. Tidak. Tapi pastinya salah satunya mereka itu. Kalau saya baca bukunya, saya dengar ceritanya, gitu kan ada bawa senjata api maupun kampak gitu. Jadi senjata api betul, tapi kampaknya itu karena di pesawat memang disediakan kampak. Untuk memecahkan kalau kejadian apa-apa. Betul, membuka jendela atau pintu gitu memang disediakan. Pintu kokpit sendiri kan udah tahan peluru. Dan sekarang prosedurnya kokpit itu harus selalu tertutup pintunya, terkunci.
Kalau dulu malah during take off landing, pintu kokpit harus dibuka. Oh. Kenapa? Ya masuk akal, karena paling imminent danger itu pada waktu take off dan landing. Ah, jadi takutnya kalau terjadi sesuatu, kalau pintu ditutup, dia akan blocking jadinya. Makanya dia harus dibuka. Saya pengen tahu, pemeriksaan pada waktu itu Pak, tahun 1981, 45 tahun yang lalu. Ya. Kan kok bisa ya sampai senjata api gitu bisa lolos ke dalam ke dalam badan pesawat itu? Itu banyak pertanyaan gitu. Memang kalau sekarang orang akan nanya itu. Iya. Tapi kalau zaman dulu mereka nggak akan nanya karena tahu. Oh. Zaman dulu itu istilahnya ya kayak kita naik kereta api naik bis aja. Oh. jadi di bandara ya udah gitu ya. Betul, bebas aja. Dan gitu. Halim waktu itu masih ya bandaranya. Kemayoran. Kemayoran. Untuk domestik Kemayoran, internasionalnya Halim. Di Halim. Jakarta ya. Kalau di Palembang itu kan Talang Betutu. Gitu. Kalau membaca buku, mengikuti ceritanya, termasuk juga laporan di harian Kompas, semestinya Pak Hedi kan punya kesempatan yang lumayan banyak tuh ya untuk meninggalkan pesawat itu, karena Pak Hedi kan dipercaya oleh para pembajak ini menjadi jangkar, menjadi komunikator untuk dengan pemerintah, dengan siapapun pada waktu itu. Iya, betul itu. Banyak sekali kesempatannya. Yang jelas pertama itu ketika di Penang isi bensin. Kemudian waktu di Bangkok itu setelah ada orang Amerika penumpang yang ditembak. Mr. Snyder, orang Amerika ya. Itu dia kan udah di bawah tergeletak. Tadinya setelah kejadian tembakan itu saya ditahan suruh masuk kokpit lagi. Dari kokpit saya lihat ke bawah dari jendela itu. Mr. Snyder-nya udah begini. Sambil dia nempel sesuatu. Akhirnya saya teriak sama pembajaknya. Itu orang gimana itu udah ketembak di bawah. Kalau didiemin aja mati. Saya bilang gitu kan. Wah mereka bingung. Mereka bingung. Pemimpinnya itu Mahrizal waktu itu ya. Tapi yang nembak bukan Mahrizal. Yeah. Saya tahu itu si Abu Sofyan itu yang nembak itu. Dia akhirnya marah-marah. Siapa yang belum ada perintah tembak? Kenapa tembak? Wah udah. Iya karena saya didorong. Si Abu Sofyan ngomong gitu kan. Udah akhirnya saya teriak lagi sama Mahrizal. Gimana itu? Mau didiemin aja. Akhirnya ya udah. Kamu turun. Wah saya suruh turun. Bingung saya lewat mana saya turun. Akhirnya saya ngomong, oke, boleh saya turun. Saya nggak bisa buka pintu. Karena pintu nggak boleh terbuka. Saya lewat overwing exit. Bisa nggak? Bisa, dia bilang gitu. Ya udah. Akhirnya saya lewat overwing exit sebelah kanan. Setelah itu saya buka, saya keluarkan. Nah dari situ bisa turun ke bawah melalui sayap. Udah, terus saya ke penumpang Snyder ini. Snyder ini kan dia rupanya dia ngeluarin kartu nama. Dia sebar-sebarin tuh kartu nama. Saya coba angkat. Wah, berat ya. Orangnya besar. Orangnya besar. Iya, bule soalnya. Wah, saya nggak kuat. Akhirnya ya udah. Saya naik lagi. Saya naik ke atas. Lewat sayap pesawat, masuk lagi lewat overwing exit. Saya ke kokpit, terus melalui radio, saya minta supaya ada ambulans yang bisa ngangkat ini. Snyder. Wah itu lama juga itu nunggunya. Orang nggak ada yang berani. Kemudian akhirnya karena oke, ada yang mau datang. Itu udah saya turun lagi akhirnya. Saya turun lagi. Nah, ini dua orang Thailand dengan brankar itu dia bawa dua orang. Dia lari-lari sambil nunduk. Saya lihat itu orang kayak orang stres dulu. Larinya cepet. Jadi dia keluar dari gudang kargo itu. Dia keluar dari situ dengan bawa brankar dua orang. Dia lari. Begitu di bawah hidung pesawat kan ini adanya di bawah hidung pesawat. Begitu di bawah hidung pesawat dia napas lega dulu dia.
Udah Dia, tuh. dia lega sampai di ujung dan tidak ditembak tuh. Karena udah di Baidung kan dia udah aman. Aman. Udah, terus kita coba angkat, nggak bisa. Akhirnya berangkatnya dimasukin di bawah punggungnya. Punggungnya. Itu bulenya digelundungin gini. Baru diangkat. Diangkat. Ah. Dan itu waktu itu Pak Hedi juga ikut turun ya? Saya ikut turun waktu itu. Turun lagi. Dan kemudian saya dengan mereka itu yang angkat Schneider itu ke gudang kargo itu lagi. Gudang kargo. Kemudian dibuka pintunya, pintu kargo yang besar berat itu, masukin ke sana. Begitu saya masuk ke gudang kargo, banyak di situ ada Menteri Perhubungan juga waktu itu. Menteri Perhubungan Indonesia. Iya. Terus siapa lagi, banyak lah, banyak pejabat juga di situ. Ya mereka nanya-nanya ada berapa orang, saya bilang senjatanya apa aja, saya sebutkan semua. Cuman saya bilang saya nggak boleh lama-lama, kalau saya lama-lama di sini nanti jadi masalah, saya bilang gitu. Ya udah saya didorong suruh keluar lagi. Kalau ada satu lagi yang juga melarikan diri kan? Ada, itu orang Australia. Nah, dia larinya lewat emergency exit window itu, yang tempat saya keluar turun ke bawah itu. Ya itu kejadiannya karena pada waktu itu orang-orang masih separate, masih mencar-mencar duduknya. Masih sesuai kursinya. Nah ini rupanya Berapa penumpang pada waktu itu? 50-an, kalau nggak salah 52. Ya. Kecuali ada satu ibu yang diturunkan. Betul. Ibu itu dia turun di Penang waktu Penang. itu. Waktu itu ya Nangis terus. annoying. Iya. Udah akhirnya dia diturunin di Penang waktu itu. Nah pada waktu di Don Muang itu kan potensi meninggalkan pesawat juga Banyak lagi. besar lagi, banyak Iya. lagi kan. Tapi kenapa Pak? Ya gimana ya? Kalau mereka marah besar, ini penumpang banyak. Ya. Kalau satu-satu, Tanggung jawab dong Pak. iya itu. Saya mikirnya, waduh satu-satu ntar ditembak gimana gitu. Saya mikirnya situ, adalah. Saya mikirnya masih rasa beban itu aja, saya mikir. Kan pada waktu itu masih muda loh, 28 tahun, tapi nggak boleh mikirin diri sendiri dong Pak ya. Waktu itu belum berkeluarga Pak atau? Udah, saya udah berkeluarga. Tapi di saat itu saya nggak pernah. Karena sebelum berangkat pun saya udah janjian sama keluarga, nanti pulang mau ini, udah. Saya biasanya begitu. Kalau udah sampai tempat kerja ya saya pikiran kerja. Yang lain-lain saya lupakan. Jadi Pak Edi dari peristiwa itu, kemudian kan pasukan Kopassus ya, Kopasanda itu. Kopasanda. Masuk dan kemudian melakukan operasi dan semua pembajak diselesaikan, tapi kan juga ada korban juga kan, termasuk pilot dan kemudian dari pasukan dari Kopasanda juga ada yang menjadi korban kan. Nah itu semua kejadian kan di depan dan disaksikan secara langsung oleh Pak Hedi. Bagaimana waktu itu Pak? Berkecamuknya kayak apa gitu? Ya, jadi gini, itu sudah malam-malam terakhir ya. Dan sudah berapa malam saya nggak bisa tidur kan. Nah itu karena akhirnya sudah ada janji bahwasannya permohonan para pembajak ini akan dituruti. Dan mereka juga udah bergembira. Mereka udah senang waktu itu. Terus kemudian juga dikasih makanan enak dari bawah. Makanan, buah, es krim. Wah, mereka udah pesta. Mereka udah senang itu. Jadi saya dari situ mulai relief. Udah mulai, ini udah di ujung selesai. Saya pikir gitu kan. Mulai kerasa capeknya jadinya. Tadinya nggak kerasa capek. Karena udah mulai begitu, malah relief, capeknya kerasa. Waktu itu masih negosiasi, masih berjalan negosiasi mulai dari ya sepanjang listriknya kemudian hidup itu udah mulai negosiasi lagi
sampai jam 9 malam pun masih, setelah makan sore itu jam 8 kalau nggak salah. Jam 9, jam 10-an saya rupanya ketiduran di situ. saya ketiduran sampai terjadi itu. Selasa 31 Maret 1981 dimulai operasi militer yang dilancarkan oleh Kesatuan Pasukan Anti Teror berjumlah 30 orang dari ABRI untuk melumpuhkan pembajak dan membebaskan sandera. Segera tangga melekat ke tubuh pesawat dekat sayap dan 4 orang segera naik ke sayap masing-masing, 2 di kiri dan kanan. Saat itu juga, baik kedua pintu darurat dekat sayap itu maupun pintu belakang pesawat dibuka paksa dalam sekejap. Sesaat kemudian, 2 rentetan tembakan senapan otomatis terdengar. Terdengarlah segala tembakan dan teriakan yang semuanya berlangsung sangat singkat. Tembak-tembakan terdengar meski sangat pendek. Lalu terdengar teriakan supaya semua penumpang lari keluar. Berebutlah orang mencari pintu keluar dan pembajak yang membawa granat itu pun ikut berdesakan keluar. Granat dilepas pinnya dan dilemparkan. Untungnya tidak meledak dan segera diamankan oleh seorang anggota pasukan. Pembajak itu sendiri pun segera dihabisi segera ketika berusaha lari dari pintu depan. Saya nggak tahu apa-apa, cuma saya kok kerasa hawanya panas. Padahal jendela kokpit terbuka. Dibuka. Ya, malam-malam itu hawa terasa panas. Kemudian saya, ini apa nih yang di kepala saya ada serpian-serpian gitu. Ada serpian-serpian, saya nggak tahu. Tapi emang kadang-kadang terdengar cak-cak-cak gitu. Apa ini? Cuma karena saya aware, ini pasti ada sesuatu ini. Saya nggak berani bangun. Kan saya ketiduran jadi melorot di kursi ya. Kursi ya. Jadi kepala saya tuh selevelan dengan sandaran kursi. Wah, setelah terjadi itu, setelah saya bisa bangun ya, berdiri, itu rupanya di belakang ini, itu circuit breaker semua kan di belakang itu. Itu jebol itu rupanya. Kena peluru semua itu. Wah, saya ada fotonya itu. Kalau melihat ngeri. Saya pikir, ya ampun, kok saya masih bisa hidup gitu kadang. Pada waktu itu Kapten Herman nanti ketika saya kebangun karena itu, Kapten Herman juga kelihatannya juga baru tidur. Beliau juga almarhum kebangun juga. Kebangun, dia tengok kiri, tengok kanan. Saya bilang, Cap, stay down. Saya bilang gitu kan. Sambil setengah teriak gitu, saya bilang, stay down. Karena saya juga nggak berani bangun sampai duduk tegak, nggak berani saya. Nah, tapi beliau ini berdiri gini, tengok kanan ke belakang kan, pintunya di sana. Aduh, saya bilang, stay down, Cap. Terus dia tengok kiri lagi. Nah, dia ngelongok keluar jendela. Nah, disitulah. Kena. Ya. Kata-kata terakhir yang saya nggak pernah lupa. Dia ngomong, aduh head, saya kena. Dia bilang gitu. Kan dia begini, dia tengok keluar jendela. Terus dia begini, aduh head, saya kena. Nyender udah nyender. Tadinya matanya masih terbuka, terus ditutup. Wah bener nih, kena mananya, saya bingung kan. Gelap soalnya. Tapi terus saya dengar suara seperti keran yang dibuka kecil. Tetesan air gitu. Apa ini? Suara apa ini? Nah, terus di bawah cahaya bulan tuh saya lihat. Di sini. Berdarah. Iya, ada sobekan lubang gitu. Udah, kemudian nggak lama Jenderal Benny naik dia. Jenderal Benny naik dengan pistol gini. Pistolnya gede, nggak tahu pistol apa.
Dia bilang, Pak, ini captain saya kena. Begitu. Ya udah keluarin. Udah, saya coba keluarin kan. Kursinya saya geser, saya coba tarik, tapi memang berat. Akhirnya, ya udah kamu turun aja dulu. Saya turun, kemudian almarhum dibawa sama anggota 2 orang, dikeluarkan, turun ke bawah, ditaruh di bawah itu. Nah, pada waktu saya turun ke bawah itu udah ada satu pembajak yang rupanya dia turun bersama penumpang, terus dia lari ke kanan. Karena kanan ini kan arah ini banyak semak-semak. Iya. Itu banyak semak-semak di kanan. Kan kiri kan kargo. Iya. Kanan ini semak-semak lapangan gitu. Nah, dia lari ke sana. Nah, rupanya kalau saya dengar cerita dari Kopassus ya, dia udah lari ke sana. Dia ketemu tentara Thailand, seragamnya biru-biru. Udah diseragam gitu, balik lagi dia. Dia pikir mending saya ketemu tentara kita. Iya. Dia balik lagi, ditembak dari situ. Dan dari peristiwa ini Pak Edi, ini mungkin pertanyaan. Dari peristiwa tahun 1981 atau 45 tahun yang lalu, nampaknya ada buah yang dihasilkan, kemudian ada perbaikan-perbaikan dalam pengamanan di bandara kita, di pesawat kita, maupun bahkan mungkin secara internasional Pak Edi. Ya itu, antara lainnya. Betul. Karena kemudian setelah itu dalam hal secara psikologi jelas kita sebaiknya memang menguasai psikologi orang. Nah, dengan begitu kita bisa bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang itu. Karena di situ dengan sikap kita yang benar kita bisa menguasai mereka. Itu. Dari situ saya pikir oh ya. Betul juga itu. Jadi memang kuncinya di situ, dan jangan, ya rasa takut semua ada, stres ada, tapi jangan dipihara lama-lama gitu. Karena kalau dipihara itu wah tambah susah. Iya. Terima kasih Pak Edi untuk pengalaman dan berbagi pengalamannya maupun kemudian sesuatu yang kita bisa petik hari ini. Sahabat Kompas, begitulah perbincangan saya dengan Pak Edi Juwantara, co-pilot pesawat Woyla yang pada tanggal 28 Maret 1981 kemudian ada proses untuk pembebasan pembajakan yang dilakukan oleh pasukan ABRI kita pada waktu itu, dan kita belajar banyak hal dari peristiwa 45 tahun lalu. Sampai ketemu lagi.